Halo boy, selamat datang di channel Cerita Santuy yang akan menemani kalian untuk melewati hari-hari yang indah tentunya di Cerita Santuy. Tapi sebelum lanjut, yuk sama-sama subscribe. Oke boy, kita gas. Oke teman-teman, kita lanjut lagi novel kita. Episode ke-7, ke-8, ke-9, ke-10. Leo menatap kesal pada ayahnya yang tampak duduk samping menanti jawaban darinya. Begitu pula dengan Mia yang tak mengenai rencana suaminya tersebut. Bagaimana Leo? Apakah kau masih tidak ingin bertanggung jawab pada gadis itu? Hah? Tanya Mia sembari tersenyum licik kepada putranya. Cih, kalian berdua lebih baik jangan mencampuri urusanku. Pekik Leo kesal kepada kedua orang tuanya. Kau itu putra satu-satunya yang kami miliki. Jadi kami berhak untuk ikut campur dalam masalah ini. Kau jangan menindas gadis lemah itu Leo. Balas Mia yang tak kalah terhadap putranya yang bersikap arogan. Mamamu benar Leo. Kamu seharusnya bersyukur karena Tuhan mempertemukanmu dengan gadis. Siapa namanya tadi? Tanya Gustav pada Mia. Safira Robinson. Seru Mia. Robinson itu nama keluarga kita mah. Pekik Leo semakin kesal. Hei, Safira akan menjadi menantu di keluarga kita. Jadi mulai sekarang kita akan memanggilnya Safira Robinson. Hahaha, sahut Gustav. Leo tak bisa berkata apa-apa lagi menghadapi kedua orang tuanya yang memiliki sikap humoris yang begitu berlebihan. Ia hanya bisa tepuk jidak lalu geleng-geleng kepala. Jadi, Leo, kau seharusnya bersyukur Tuhan mempertemukanmu dengan Safira. Hanya dia satu-satunya wanita yang dapat membangkitkan gairah seks di dalam tubuhmu. Begitu banyak wanita yang mendekatimu, termasuk Laura. Namun mereka semua tidak bisa melakukan seperti apa yang Safira lakukan padamu. Apa kau masih ingin menyia-nyiakan kesempatan ini, ha? Ingat, usiamu sudah cukup matang untuk memiliki keturunan dan di keluarga kita hanya kaulah satu-satunya harapan kami untuk mendapatkan cucu yang akan mewarisi semua harta keluarga kita. Kata Gustav berkata panjang lebar demi membuka jalan pikiran putranya. Leo hanya diam. Namun ia berusaha untuk memikirkan setiap kalimat yang diucapkan ayahnya tersebut. Aku sama sekali tidak memiliki perasaan pada gadis itu, kecuali hanya ingin menikmati hasratku saja. Bagaimana mungkin aku menikahinya? Lagi pula aku yakin dia juga tidak memiliki perasaan apapun padaku, selain rasa kesal karena aku memperkosanya. Gumam Leo dalam hatinya. Leo, kenapa kau diam saja? Cepat pilih. Mana contoh kartu undangan untuk pernikahanmu dengan Safira? Tanya Mia tak sabaran. Desakan kedua orang tuanya tersebut membuat Leo sakit kepala. Cih, aku masih ada urusan penting. Aku akan pergi menemui klienku di luar, kata Leo sembari bergegas pergi guna menghindari kedua orang tuanya yang terus mendesak dirinya. Gustav dan Mia tak bisa berkata apa-apa melihat langkah putranya yang sudah menghilang di balik pintu ruangan. Keduanya pun menarik nafas dalam-dalam lalu membuangnya. Hah? Bagaimana sekarang? Leo tetap saja tidak mau menikah. Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan cucu dalam waktu dekat? Tanya Mia seakan lelah untuk membujuk putranya agar segera menikah dan memiliki keturunan. Jangan terlalu berdesakan. Dia akan semakin keras kepala nanti. Untuk saat ini, lebih baik kita membujuknya dengan tidak terburu-buru, kata Gustav. Bagaimana mungkin kita tidak buru-buru? Kau dan aku sudah tua. Apa kau tidak ingin melihat cucu kita? Hah? Pekik Mia kesal. Cih, aku juga menginginkan seperti itu yang kita harapkan selama ini. Tapi mau bagaimana lagi? Putramu begitu susah diatur. Dia keras kepala dan juga arogan.
Gerutu Gustaf ikutan pusing mengurusi kehidupan pribadi anak sematawannya. Cih, kalau Leo bersikap jelek, kau selalu mengatakan kalau itu dia putraku. Tapi saat Leo mendapatkan segudang prestasi di dunia bisnis, kau selalu mengakuinya sebagai putramu. Dasar, pekik Mia kesal lalu pergi keluar dari ruang kerja putranya. Dasar wanita pemarah. Gerutu Gustaf sewot. Hah? Walaupun dia pemarah, aku tidak bisa hidup tanpanya. Usaf Gustaf selama ini terlalu bucin terhadap istrinya. Sayang, tunggu aku, seru Gustaf mengejar Mia. Leo yang sengaja menghindar dari desakan kedua orang tuanya ternyata tidak memiliki jadwal pertemuan dengan klien. Melainkan ia pergi ke rumah sakit di mana Safira sedang dirawat akibat luka sayatan yang ada di pergelangan tangannya. Tiba di rumah sakit itu, Leo lantas bergegas menghampiri ruang kamar di mana Safira terlihat sedang duduk bersandar sambil menatap pergelangan tangannya yang masih diperban. Ketika Leo masuk ke ruangan itu, Safira terlihat memalingkan pandangan seolah menolak kehadirannya. Bagaimana keadaanmu? Apa kata dokter hari ini mengenai kondisimu? Tanya Leo sembari menatap tajam pada Safira. Dokter bilang katanya aku sudah tidak apa-apa dan aku diperbolehkan pulang hari ini, sahut Safira mengelabui Leo. Padahal dokter sama sekali belum mengizinkan dirinya untuk keluar dari rumah sakit antara kondisi tubuhnya yang masih lemah. Leo bukan pria bodoh yang mudah percaya begitu saja terhadap ucapan seseorang. Apalagi ia mengetahui bahwa Safira terlalu begitu membencinya setelah malam yang mereka lewati bersama. Reno, seru Leo memanggil asisten kepercayaannya. Iya tuan, sahut Reno lantas masuk menghampiri majikannya tersebut. Panggilkan dokter ke sini sekarang juga. Perintah Leo pada Reno membuat Safira gemetaran. Takut ketahuan bahwa dirinya baru saja berbohong pada Leo. Baik tuan, sahut Reno lantas keluar ruangan itu untuk memanggil dokter yang menangani Safira. Leo terus menatap Safira yang tampak ketakutan. Lalu ia mendekati Safira dan berbisik kepadanya. Aku tidak suka jika ada orang yang membohongiku. Aku akan memberikannya hukuman agar dia jerah dan tidak akan berbohong kepadaku lagi. Bisik Leo membuat Safira semakin ketakutan. Dokter yang menangani Safira pun datang menemui Leo. Ketika itu Safira tak bisa lagi membela dirinya. Lantaran tahu kesalahan apalagi telah ia perbuat kepada Leo. Tuan, sapa dokter itu pada Leo. Bagaimana kondisinya? Tanya Leo. Kondisi tubuh Nona Safira sangat lemah, dikarenakan dia tidak mau makan dan tidak mau minum obat, sahut dokter. Oh jadi begitu. Aku pikir dia sudah bisa keluar dari rumah sakit sekarang, kata Leo sengaja menyindir Safira yang telah berbohong kepadanya. Tentu saja tidak boleh tuan, kondisinya sangat lemah dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit, sambung dokter itu. Leo meraja wajah Safira, lalu mencengkramnya dengan kuat. Apa dia sudah makan siang ini? Tanya Leo pada dokter itu lagi yang takut disalahkan lantaran Safira tak kunjung sembuh dari sakitnya. Sejak tadi pagi, saya dengar dari perawat yang berjaga katanya Nona belum makan apapun. Dan dia juga menolak untuk minum obat tuan, sahut dokter. Leo merasa sangat kesal, bahkan menyalahkan pihak rumah sakit yang tidak becus mengurusi seorang gadis lemah seperti Safira. Cepat bawakan makanan dan obatnya ke sini, teriak Leo dengan suara yang menggema di ruang itu. Bahkan Safira semakin gemetarnya ketakutan ketika menghadapinya. Biar aku yang memaksakan untuk memakan dan minum obatnya, ucap Leo semakin kuat mencengkram wajah Safira. Baik tuan, sahut dokter. Makanan yang disediakan di rumah sakit datang beserta obat yang harus dikonsumsi Safira setiap hari selama sakit. Safira diam saja bahkan tidak berani menatap Leo sedikit pun. Ia tahu bahwa Leo mampu melakukan apa saja untuknya jika berani menentangnya. Buka mulutmu, seru Leo menyodorkan sesendok nasi lembek kepada Safira. Sejatinya Safira tak menyukai nasi lembek ataupun bubur.
Ia hanya mencintai makanan pedas dan serba instan. Tuan, aku tidak suka nasi lembek, ucap Safira. Kau ingin makan apa? Tubuhku, ha? Setelah kau sembuh, aku akan memberikan tubuhku untuk kau makan setiap hari, bisik Leo, malah semakin membuat Safira ketakutan padanya. Dasar pria menyebalkan, gerutu Safira di dalam hatinya. Cepat makan, atau aku akan melakukannya di depan Reno, bisik Leo mengancam Safira. Safira melirik Reno, yang berdiri tak jauh dari pintu ruangan. Takut akan ancaman itu, Safira langsung membuka mulutnya dan mau tak mau ia harus menelan makanan yang sama sekali tak disukainya. Lantaran ancaman berhasil, Leo sedikit menyukir senyuman di bibir tipisnya. Hei, dasar kelinci kecil, ternyata kau takut juga ya. Setelah kau pulih, kau akan memangsamu. Aku akan memangsamu setiap malam sampai aku puas. Hehehe, ucap Leo dalam hatinya sembari menatap wajah lugu Safira yang terlihat ketakutan padanya. Setelah beberapa suap, Safira menolak untuk makan lagi. Leo pun tidak memaksanya. Ia mengerti kondisi orang lagi sakit tidak selera makan apapun, apalagi makanan dari rumah sakit. Leo kemudian mengambil beberapa obat yang harus dikonsumsi Safira selama di rumah sakit. Minum obat, perintah Leo sembari menyodorkan obat itu pada Safira. Tuan, bolehkah aku pergi menjenguk ibuku di rumah sakit? Aku ingin mengetahui keadaannya setelah operasi, pinta Safira. Tidak boleh, kau tidak boleh kemana-mana, sahut Leo. Safira lantas menepis tangan Leo sehingga beberapa butir obat itu jatuh ke lantai. Leo tampak kesal atas sikap Safira barusan. Aku tidak mau minum obat, pekit Safira akhirnya memberanikan diri untuk melawan. Leo langsung mencengkram lengannya dengan kasar. Beraninya kau berteriak padaku, hah? Apa kau sudah bosan hidup? Teriak Leo kesal. Iya, aku sudah bosan hidup. Aku tidak ingin hidup lagi di dunia ini. Untuk apa aku hidup kalau hanya menghabiskan waktu bersama pria psikopat sepertimu? Teriak Safira membuat Leo naik darah. Plak. Safira terdiam saat Leo menampar pipi kanannya. Jika kau menganggapku seorang psikopat, beraninya kau memperkosaku. Kau juga menahanku, kau orang jahat. Pekik Safira memukuli pundak Leo dengan tangan kirinya. Leo menangkap tangan kiri Safira yang menggenggam erat. Kalau kau benar-benar sudah bosan hidup, maka hanya akulah yang akan menghabisimu, ujar Leo menatap Safira dengan tatapan membunuh. Bunuh saja aku tidak ingin hidup lagi, semua orang membenciku. Tidak ada yang menyayangiku di dunia ini. Pekik Safira emosi sejadi-jadinya bahkan hingga berontak sekuat tenaga. Leo berusaha menghentikan apa yang Safira sedang lakukan. Ia mendekap Safira serta berbisik kepadanya. Tenanglah, bisik Leo. Semua orang membenciku. Mereka tidak menyayangiku. Hik. Ucap Safira akhirnya menangis di dalam dekapan Leo. Leo membiarkan Safira menangis di dalam dekapannya. Sampai akhirnya Safira merasa lelah dan tertidur. Setelah Safira tertidur pulas, Leo menarik selimut hingga ke dadanya. Reno, urus semuanya. Aku ingin dia pulang ke rumahku hari ini juga, perintah Leo pada asisten kepercayaannya itu. Baik tuan, sahut Reno. Leo menatap air mata yang masih membasahi pipi Safira. Ia mengelap dengan jarinya, lalu tanpa disadari ia juga mengelus pipi Safira dengan lembut. Apa yang sudah kau lalui selama hidupmu? Apakah sepedih itu? Ucap Leo dalam hatinya merasa penasaran dengan perjalanan hidup gadis belia yang ia nodai beberapa hari lalu. Dalam kondisinya yang masih lemah, Safira pun diizinkan keluar dari rumah sakit atas permintaan Leo. Namun tetap saja Safira dibawa pulang ke kediaman Leo. Rasanya ia ingin sekali pergi melarikan diri. Namun dengan kondisinya yang seperti itu, Safira tak bisa melakukan apa-apa kecuali duduk diam terpaku di dalam sebuah kamar yang begitu mewah. Safira jelas-jelas merasakan dirinya
bagaikan seekor burung yang terperangkap di dalam sangkar emas. Malam harinya, Leo pulang ke rumah setelah selesai mengurusi pekerjaannya di luar kota. Dalam keadaan penat dan lelah, Leo memasuki ruang kamar di mana Safira tampak tertidur pulas. Saking pulasnya, Safira tidak terbangun ketika Leo masuk ke dalam kamar dan memperhatikannya. Leo melihat posisi tidur Safira yang tampak sadar, selimut yang ia kenakan tersingkap sehingga menampakkan bagian tubuhnya. Sontak saja melihat hal itu, gairah Leo memuncak dan ingin segera menuntaskannya. "Aku menginginkannya, sayang," bisik Leo sembari mencium lehernya hingga meninggalkan bekas merah. Safira membuka kedua matanya lebar-lebar lantaran kaget setengah mati saat tubuhnya sudah berada dalam dekapan Leo. Tuan," ucap Safira menahan tubuh Leo agar tidak melakukannya. "Jangan pernah menolakku, kau milikku," ucap Leo. Tak senang Safira sedikit menahannya. Usai menikmati tubuh gadis yang ia tahan selama hampir sebulan di kediamannya, Leo bergegas masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Sementara Safira masih berbaring menyamping sembari menutupi tubuhnya dengan selimut tebal. Air matanya tampak menetes setiap kali ia harus melewati malam bersama Leo. Setelah mandi, Leo berniat untuk istirahat. Ia kembali naik ke atas ranjang namun sempat melirik Safira yang berbaring membelakanginya. "Apa kau sudah tidur?" tanya Leo dengan nada tinggi serta datar. Safira berbalik menghadapnya. Terlihat oleh Leo wajah Safira yang tampak basah karena air mata. "Aku benci melihat air mata itu," ujar Leo lagi-lagi meraih wajah Safira dengan kasar. "Jangan pernah menangis di hadapanku lagi." "Apa kau mengerti?" ujar Leo. Safira hanya menganggukkan kepalanya perlahan. "Tidurlah," kata Leo. "Tuan, apa besok aku boleh keluar rumah?" tanya Safira. Leo lantas meliriknya tajam. "Hanya sebentar saja, kumohon," pinta Safira. Leo hanya diam sambil terus meliriknya tajam. "Tuan, aku hanya ingin pergi ke sekolah. Sudah sampai sebulan aku tidak masuk sekolah tanpa kabar apapun," kata Safira. "Aku takut aku akan dikeluarkan dari sekolah," kata Safira lagi. "Sebelum kau dikeluarkan, aku akan memindahkanmu ke sekolah yang lebih bagus dari sekolahmu itu," sahut Leo. "Hah? Maksud Tuan?" tanya Safira bingung. "Kau tidak perlu pergi ke sekolahmu itu lagi. Aku sudah meminta Reno untuk mendaftarkanmu ke sekolah yang lebih bagus. Sebuah sekolah elit yang ternama di kota ini," sahut Leo. "Itu tidak perlu, Tuan," kata Safira. "Apa kau menantangku?" Sungguh Leo menatap Safira kesal. "Tidak, Tuan," sahut Safira menurunkan pandangannya. "Bagus. Kau harus tahu posisimu sebagai wanitaku," ucap Leo. "Tuan, apakah aku boleh pergi menjenguk ibuku di rumah sakit?" pinta Safira. "Tidak," sahut Leo. "Tuan, aku mohon hanya sebentar saja. Aku janji aku tidak akan lari darimu," kata Safira memohon pada Leo. Leo menatap raut wajah Safira yang tampak bersungguh-sungguh memohon padanya. "Baiklah, aku akan mengizinkanmu keluar dari kediamanku, tapi dengan syarat kau tidak boleh pergi sendirian. Aku akan mengutus Reno untuk mengawalmu kemanapun kau pergi, dan kau juga harus menepati janjimu kalau kau tidak akan pernah lari dariku karena kau milikku," kata Leo menegaskan kepada Safira. "Kau mengerti?" kata Leo lagi. "Iya, Tuan," sahut Safira pasrah. Kemudian Leo merebahkan tubuhnya untuk beristirahat. Sementara Safira bergerak turun dari ranjang, ia hendak pergi ke kamar mandi. Namun ketika kakinya baru saja menginjak lantai, Leo meraih lengannya. "Kau mau kemana?" tanya Leo. "Aku ingin ke kamar mandi. Tubuhku lengket dan aku ingin membersihkannya," sahut Safira. Leo lantas melepaskan genggaman tangannya dari lengan Safira. Nasi goreng spesial. Usai membersihkan dirinya, Safira melirik Leo yang tampak tertidur lelap. Gadis itu seolah mengerti bahwa Leo lelah setelah kembali dari luar kota.
Ketika Safira akan menaiki ranjang untuk tidur, ia merasakan cacing di dalam perutnya tengah meronta-ronta. Kruk, kruk, kruk. Duh, aku lapar, ucap Safira dalam batinnya. Safira melirik jam yang berputar di dinding. Telah menunjukkan waktu dini hari, semua pelayan pasti sudah istirahat. Apa yang ku pikirkan, mereka bukan pelayanku, bagaimana mungkin aku akan mengharap mereka akan melakukan apa yang aku minta, gumam Safira mengurungkan niatnya untuk naik ke atas tempat tidur. Safira berpikir sejenak dan berniat untuk turun ke dapur. Di dapur pasti banyak makanan. Aku ke dapur saja, pasti ada makanan yang bisa menjaga perutku, gumam Safira. Safira lantas keluar dari kamar dan menutup pintunya, dan begitu perlahan agar tidak membangunkan Leo. Ia melihat semua ruangan tampak gelap, lantaran semua lampu sudah dimatikan. Safira berjalan menuruni tangga dengan hati-hati agar tidak terjatuh. Sumpah, aku seperti maling saja kalau begini, gerutu Safira. Akhirnya Safira pun sampai di dapur. Ia menyalakan satu lampu sebagai penerang ruangan. Ia membuka kulkas dan melihat isinya begitu banyak bahan makanan yang bisa diolah menjadi santapan malamnya. Dasar orang kaya. Isi kulkasnya saja sebanyak ini, bahkan ukuran kulkasnya jauh lebih besar dari lemari pakaianku yang ada di rumah. Aku jadi merindukan rumahku, ucap Safira ingin sekali keluar dari kediaman Leo dan pulang ke rumahnya. Walaupun di sana ia tidak menemukan kebahagiaan seperti apa yang diharapkan. Safira lantas mengambil beberapa bahan makanan dari kulkas. Ia melihat ada sisa nasi yang ada di dalam penanak nasi. Semuanya ia letakkan di atas meja. Nasi, daun bawang, telur dan mentega, lalu sedikit cabai biar terasa pedas. Aku suka pedas, ucap Safira berbicara sendirian di dapur itu tanpa mengetahui bahwa Huria menatapnya dari balik sisi tembok. Pelayan setia Leo itu tampak tersenyum saat melihat Safira sedikit ceria. Safira sedikit mulai memotong daun bawang serta cabai untuk memasak. Ia mengambil penggorengan dan ia letakkan sedikit mentega. Aku akan masak nasi goreng pedas, seru Safira tampak ceria. Huria tetap terus menatapnya sambil senyum-senyum, sementara Safira terlihat asik sendiri dengan apa yang tengah dikerjakan di dapur itu. Saat memperhatikan Safira dari bilik sisi tembok, tanpa sengaja Huria melirik Leo yang berjalan menuju ke arah dapur. Tuan, ucap Huria dalam hatinya. Ia segera bersembunyi agar tidak ketahuan bahwa dirinya sedang berada di balik tembok itu. Sembari memperhatikan Safira, Safira menabur sedikit garam pada nasi goreng yang ia buat. Ia mengambil sendok untuk mencicipinya. Wah, enak, seru gadis manis itu. Tampak kegirangan merasakan masakannya. Kau sedang apa? Safira sangat kaget ketika Leo memeluk pinggangnya dari belakang. Saking kagetnya, tanpa sengaja Safira menjatuhkan sutil yang digunakan untuk memasak dan mengenai kaki Leo. Au, kaki Leo kesakitan. Bahkan Leo sampai lompat-lompat dengan satu kakinya. Maaf tuan, aku tak sengaja. Kaki Safira semakin kaget dan merasa bersalah. Apa kau begitu bodoh, teriak Leo kesal sembari mengelus kakinya. Maaf tuan, saya tadi terkejut, ucap Safira ketakutan. Sementara Huria masih menatap keduanya sambil senyum-senyum di balik sisi tembok dapur. Sendok itu panas, dan kau pasti sengaja menjatuhkannya, teriak Leo lagi. Itu bukan sendok, tapi aku tidak mau tahu itu sendok atau apalah. Cepat ambilkan es dan kompres kakiku, seru Leo. Ya tuan, sahut Safira kemudian mematikan api kompor sebelum menghampiri kulkas untuk mengambil es. Leo duduk di kursi menatap gadis yang terlihat kalang kabut di hadapannya. Asal gadis ceroboh, gerutu Leo sewot. Safira membawakan semangkuk es dan juga kain bersih untuk mengompres kaki Leo yang tampak memerah akibat sutil panas yang menimpa kakinya. Cepat kompres kakiku, seru Leo pada Safira. Ya tuan, sahut Safira lantas melakukan apa yang diperintahkan.
Pria matang yang terus saja menatapnya kesal. Safira berjongkok dan menempelkan kain yang ada di dalamnya terisi beberapa batang es, sedangkan Leo melirik ke dalam penggorengan yang terlihat begitu jelas di dalamnya terdapat makanan yang begitu sederhana. "Kau sedang apa di dapur?" tanya Leo. "Aku membuat nasi goreng. Tadi aku sedikit lapar jadi aku ke dapur," sahut Safira masih dengan sikap ketakutan terhadap Leo. "Apa kau belum makan malam?" tanya Leo lagi. "Sudah," sahutnya. Leo tak puas berbicara pada Safira tanpa melihat wajahnya, karena Safira sibuk menatap kaki Leo untuk mengopresnya. Ia lantas menarik dagu Safira agar mendongak ke atas dan membalas tatapannya. "Jawab dengan jujur, apa pelayan di sini tidak melayanimu dengan baik? Apa mereka tidak memberikanmu makanan yang banyak?" tanya Leo menatap Safira dengan tatapan dingin. "Tidak tuan, mereka sangat baik pada aku dan mereka melayaniku dengan baik," sahut Safira. "Lalu kenapa kau masih kelaparan?" tanya Leo. Tadi saat makan malam aku hanya makan sedikit, tapi bukan karena mereka memberiku sedikit makanan, melainkan aku hanya tidak selera makan," sahut Safira. Leo meraih tubuh Safira dan mendudukkannya di atas pangkuannya. "Tuan," ucap sedikit risih ketika duduk di atas kedua paha pria yang sedari tadi menatapnya. "Katakan, apa yang kau sukai? Kenapa kau sampai tidak selera makan? Apa makanannya tidak enak?" tanya Leo mendesak Safira untuk segera menjawabnya. "Aku suka makanan pedas, tapi makanan yang disiapkan pelayan semuanya enak. Hanya apa?" tanya Leo lagi. "Tuan, tadi aku tidak berselera karena memikirkan ibuku." "Aku ingin sekali melihat keadaannya," kata Safira. "Dia bukan ibumu, dia tidak menyayangimu," ujar Leo membuat Safira terkejut. Safira menatap Leo dengan seksama namun di pikirannya penuh tanda tanya. "Dari mana dia tahu mengenai hubunganku dengan keluargaku?" tanya Safira dalam hatinya. Leo tiba-tiba saja mendaratkan ciuman di bibir Safira. Bahkan saat melihat apa yang dilakukan majikannya, tersebut membuat Huria memilih pergi kembali ke kamarnya. Ia merasa sangat senang karena Leo membawa pulang gadis baik seperti Safira. "Setiap reaksimu membuatku ingin bercinta denganmu," bisik Leo di tengah Safira. "Kruk kruk kruk." Leo dan Safira serentak menatap perut terata yang berusaha berbunyi begitu nyaring. Dia sangat kelaparan rupanya," ucap Leo dalam hatinya, sembari menatap wajah Safira yang tampak merah padam lantaran malu. "Pergi dan makan makananmu," kata Leo menurunkan Safira dari pangkuannya. Safira mengambil 2 piring dan 2 sendok lalu mengisinya dengan nasi goreng yang ia buat. Kemudian ia meletakkan satu piring di hadapan Leo. "Tuan, ini milikmu," ucap Safira terlihat ragu memberikan makanan itu pada seorang pria kaya yang pasti tidak pernah menyantap makanan sesederhana itu. Leo menatap sepiring nasi goreng itu dengan perasaan yang sedikit terharu, lantaran Safira masih ingin berbaik hati padanya setelah selama ini terus menekannya. "Maaf, aku hanya bisa masak makanan sesederhana itu. Jika Tuan tidak mau, aku akan membuangnya," kata Safira hendak meraih piring tersebut. "Jangan," seru Leo. Safira menarik kembali tangannya. Leo meraih sendok dan mulai memasukkan 1 suapan nasi goreng ke dalam mulutnya. Ia mengunyah makanan tersebut dengan perlahan untuk merasakannya. "Tidak buruk," pikir Leo dalam benaknya. Leo kemudian melirik Safira yang tampak terperangah sambil menatapnya. "Apa yang kau lihat? Cepat duduk dan makan makananmu," seru Leo pada Safira. Safira dengan tergesa-gesa menarik kursi dan duduk, lalu menyantap makanan yang ada di piringnya. Sesekali melirik Leo yang terus saja mengunyah makanan buatan tersebut. "Ya Tuhan, jangan sampai dia mati karena makanan yang aku buat,"
Kalau sampai itu terjadi, maka aku akan menghabiskan sisa hidupku di dalam penjara. Aku tidak akan pernah bisa melawan keluarganya. Keluarga kaya seperti keluarganya, ucap Safira di dalam hatinya. Safira terus melirik. Bila ada kesempatan, ia melihat keringat mengucur di sisi pelipis kanan Leo. Menurutku ini pedas, tapi kenapa dia biasa saja? Apakah dia suka memang makanan pedas juga? Gumam Safira dalam hatinya. Sialan, nasi goreng ini sangat pedas, umpat Leo dalam hatinya. Leo terus menyantap makanan, walaupun sebenarnya ia sudah tak kuat, karena dirinya bukanlah pecinta makanan pedas seperti Safira. Namun Leo juga tak ingin harga dirinya jatuh di hadapan gadis itu bila ketahuan tak kuat makan pedas.